عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattahu ya Alim ya Sami'u ya Basir ya Wahhabu ya Rajak farzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawartal arda binurika samsika abada abada. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayya bima'rifatil ilmi wa syahil li abwaab fadlik ya arhamar rahimin. Bisyirri fafahamnaha Sulaiman
وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim wa nahnu ala dzalika syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para penuntut ilmu, mudah-mudahan niat daripada penuntut ilmu ini Allah terima dan Allah berikan sesuai dengan apa yang diniatkan oleh para penuntut ilmu. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmatnya begitu banyak. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya apa yang Allah berikan kita, agar kiranya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan kita dimasukkan menjadi hamba-hamba yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita menjadi umat-umatnya akhir zaman yang telah mengenal tentang Islam yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita sering memberi salam dan berselawat kepadanya, kita diakui menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak yang kita inginkan yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat Allah melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para pencipta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sabtu kemarin kita telah mempelajari kitab Adabul Insan yang dikarang langsung oleh Sayyid Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya al-Alawi. Di dalam pasalnya yang ke-21, yaitu adab duduk di tempat orang kawin. Bagaimana di dalam kitab ini menerangkan bahwa kita harus mempunyai adab dalam menghadiri undangan perkawinan di mana sohibul hajat telah menyiapkan tempat-tempatnya. Kita harus paham
Bagaimana adabnya kita sebagai tamu undangan, yaitu kita harus berpenampilan memakai pakaian yang patut sekedar menutup aurat kita, tapi pantas dilihat oleh orang-orang yang pada hari itu hadir pada acara resepsi pernikahan. Jadi nggak terlalu nggak terlalu look kita di dalam berpakaian. Pakaian yang ada di lemari yang paling cakep, kalau kita kondangan di gedung kita bawa. Enggak kayak gitu. Tapi yang penting pantas dan menutup aurat buat kita. Terus apa lagi katanya? Kalau kita udah sampai di tempat orang yang punya hajat itu dalam rangka resepsi, maka kita disuruh duduk. Cari tempat duduk yang kira-kira nyaman buat kita. Setelah itu apa? Kalau ada orang tua, ada guru, ada orang yang lebih punya ilmu daripada kita, kita lagi duduk, kita bangun, kita kasih tuh orang tua agar dia duduk, dia nyaman. Itu salah satunya dari beberapa adab yang malam Sabtu kemarin kita bedah untuk mengingatkan kembali bahwa kita harus punya adab dalam menghadiri orang yang punya hajat. Bagaimana cara duduknya? Jangan kita sekarang gak punya adab, kita nyari. Emang sekarang tempat resepsi orang-orang hajatan itu bangkunya sedikit. Kalau kita udah duduk, kita nggak mau bangun. Ada orang yang udah tua, kita masa bodohin. Makannya main ngambil banyak-banyakan. Itu sekedar harus kita pahami. Dan kalau pengen lebih jelasnya lagi, bedah di dalam kami punya channel, yaitu adab yang ke-21, adab duduk di tempat orang-orang yang kawin. Sekarang kita bedah pasal yang ke-22. Tapi sebelum kita bedah, mari sama-sama kita bacakan Fatihah kepada pengarang kitab ini, agar kiranya apa yang kita baca ini menjadi ampunan bagi pengarang kitab ini dan keberkahan bagi kita yang mengamalkan ilmu ini. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajihi wa zuriyati wa ahli baiti. Sumailah arwahi ususan al-khulafir rasyidin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa likulli minhum wa sahabati ajma'in. Wa ila hadrati ususan Sayyid Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi anna Allah yataqasam bi rahmati wal maghfirah wa yaskunu bil jannah wa yu'id alaina min barakati musrari wa anwari mulumim fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Pasal yang ke-21, adab dua laki istri. Ya. Bermula hak antara istri atas suami, yaitu masa kawin dan nafkah dan pakaian, kain, baju, dan tempat kediaman. Sekalian itu dengan sekedar yang layak pada hal suami dan hal istri. Dan atas suami pula membaikkan perangai bagi istri. Adapun hak suami atas istri bermula daripada itu, wajib atas istri bahwa ia menurut kemauan suaminya dengan yang patut pada syar'i dan pada iddah, dan menyenangkan hatinya dan memeliharakan diri daripada barang yang dibenci oleh suaminya, yang patut pada syar'i pula, dan memeliharakan segala barang yang diserahkan oleh suami kepadanya daripada perbuatan rumah atau lainnya. Dan jangan seorang istri pergi keluar dari rumahnya melainkan dengan izin daripada suaminya. Dan wajib istri pula membaikkan perangai bagi suaminya. Adapun perkara adapun perkara masak-masak atau mencuci, maka tiada wajib atas istri melainkan dengan sukanya istri sendiri jua adanya. Jadi di dalam pasal yang ke-22 ini, di dalam kitab Adabul Insan karangan daripada Sayyid Utsman, bahwa ada adab-adab yang perlu dikerjakan seorang suami dan ada adab-adab yang dikerjakan oleh seorang istri. Kita belajar tentang adab, kalau kita pengen mengetahui lebih lagi, maka kita harus belajar. Seorang perempuan itu ingin berumah tangganya yang harmonis, maka dia harus mengetahui pelajaran di dalam kitabnya, yaitu kitab Uqudul Zain. Maka pada malam ini kita membahas sedikit tentang adab, bagaimana adab seorang laki dan seorang istri di dalam berumah tangga. Bermula hak seorang istri atas suaminya, yaitu mas kawin. Jadi kalau waktu kita ijab qabul melamar seorang istri, maka hak
seorang istri kepada suaminya, dia harus punya yang namanya mas kawin. Kita sering tahu kalau orang lagi lamaran, sering tertulis tuh daripada yang menyerahkan, atau seorang kalau lagi pas ijab kabul, penghulu mengucapkan bahwa mas kawin seberat sekian-sekian. Itu apa? Itu hak seorang istri meminta kepada suaminya. Dan apa? Nafkahnya, kalau dia udah resmi menjadi suami istri. Nafkahnya apa? Ya makan tuh. Gitu. Terus apa lagi? Pakaian. Terus apa lagi? Baju, kain. Terus apa lagi? Tempat tidur. Tapi itu sekalian daripada hak seorang istri sekedarnya, dan tidak boleh menuntut kepada seorang suami agar kiranya mengikuti daripada kemauan seorang istri. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana caranya hak, yaitu melamar, mengawinkan seorang perempuan. Nah itu, kalau dia terlalu menuntut seorang perempuan, takutnya perempuan itu dibawa kabur. Ntar zaman sekarang udah banyak kawin melendung duluan tuh. Makanya sekedar apa? Semampunya. Zaman dulu mas kawin cuma seperangkat alat sholat, seperangkat Al-Quran tuh. Nafkah, ya kan nafkah Allah yang kasih rezekinya, kita cuma berusaha. Pakaian udah banyak banget selemari, pakai cuma satu di badan tuh. Kain banyak banget nggak pernah dipakai, kalau mati tuh kain dipakai sama gendongan. Baju tuh banyak banget, baju udah pada gelantungan di lemari tuh. Cuman dipakai cuman satu sekedarnya. Tuntar semua yang kita punya, hak daripada seorang istri itu dituntut sama tuh punya pakaian, dituntut sama punya baju, dituntut dia punya emas, dituntut tentang makanan. Digunain untuk apa semuanya tuh. Jadi nggak ada tuntutan seorang laki itu harus beli gini, emas sekian, baju gua sekian, ini sekian. Enggak, jangan. Itu sekedarnya di dalam kitab ini yang layak pada istri. Jadi sama-sama saling ngerti. Loh, makanya kalau orang udah berumah tangga, kita saling ngerti, saling dukung antara suami istri. Tuh, jadi rumah tangga jangan bicara sakinah mawaddah warahmah, tapi nggak bisa, nggak paham, maunya aja, nggak mau diturutin, tuh gitu. Makanya harus banyak belajar babnya di dalam kitab Uqudul Jan. Seorang istri kalau dia paham di situ, maka dia nangis kalau dia paham. Tuh. Dan atas suami pula membaikkan perangai bagi istrinya. Tuh. Suaminya kewajiban dia, punya hak. Ngapain? Dulunya bininya bandel banget, ngomongnya nyenyer banget, ya. Ngomongnya lancar banget kayak burung beok begitu hitungannya. Sekarang tuh tugas, haknya suami ngasih tahu, oh cara berakhlak bicara bagaimana, cara berakhlak berpakaian bagaimana, cara berakhlak ngajarin anak bagaimana, cara berakhlak mengurus rumah tangga bagaimana. Tuh. Itu di dalam bab adab ngasih tahu
Tuh haknya suami ngasih tahu. Sekarang mah susah. Istri dikasih tahu karena kebanyakan emansipasi katanya, banyak berkarir, lah ngelawan. Ya, ngelawan sekarang mah. Gua juga mau nyari duit, gua juga mau begini, gua juga mau begini, susah. Terus bagaimana? Adab di dalam kitab ini, haknya seorang suami kepada atas istrinya, apa katanya? Yaitu istri wajib bahwa ia menurut kemauan suaminya dengan yang patut pada ajaran agama dan patut pada akidah sesuai dengan aturan agama. Istri itu harus manut karena ada kalimat yang mengatakan bahwa surga seorang laki-laki itu berada di bawah telapak kaki ibunya. Sedangkan surga bagi kaum istri itu berada di redo suaminya. Jadi istri itu kalau emang suaminya mengajarkan sesuai dengan hukum-hukum agama yang pantas untuk kita jalankan, maka istri itu harus kewajibannya nurut. Neng, lu sembahyang, neng, lu ini, ya kan? Yang kira-kira pantas, baju lu tuh begitu hitungannya, tutup aurat yang cakep, yang lawan no dia kayak gono, no dia kayak gono, begitu hitungannya. Ya, dibilangin udah, begitu hitungannya. Jadi harus manut seorang istri. Terus apa? Nyenengin hatinya. Tuh, nyenengin hati suaminya. Suaminya mau kerja, dia cium tangan. Istrinya di rumah, dia bacain Fatihah, dia doa di dalam sholat duhanya, sholat hajatnya. Supaya apa? Tuh kalau lakinya kerja, dia doain supaya dapat rezeki yang berkah. Kalau lakinya nggak kerja, lakinya tukang ngaji doang, ya dia doain tuh istrinya. Emang kewajibannya doain supaya apa? Hatinya tenang, hatinya girang, bahagia, karena seorang istri itu merupakan tiangnya rumah tangga yang menjadi kokoh. Jadi doain supaya laki gua nuntut ilmu jejak ini berkah, bisa ngamalinnya tuh, gua bisa diajak nanti ke dalam surganya tuh begitu. Ini mah ngomel, ngaji pulang malam mulu, ngobrol mulu kali, begitu tuh. Jadi kita harus paham, kita harus nurut seorang istri kepada suaminya kalau suaminya itu mengajarkan sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang benar menurut Al-Quran dan hadis serta ijma para ulama. Terus apa katanya lagi di dalam adab ini? Setelah dia menyenangkan hatinya, tuh istri menjaga apa? Dirinya daripada barang yang dibenci oleh suaminya. Tuh. Jaga.
Kalau pakai pakaian, bang, gue pantas enggak nih pakai celana begini bang? Bang, gue pantas enggak pakai celana begini bang? Begitu tanya. Kalau kata lakinya mah jangan enakin, pantas. Begitu aja itu ngana. Lah kalau dikata kagak pantas ngelawan. Begitu itu ngana. Yang menjaga hubungan dalam berumah tangga. Jadi suami itu menjaga. Lah kalau jaket kolot bahasanya, lo kagak pantas buat lo pakai baju begitu. Dilihat orang juga gimana, udah lu kelihatan. Begitu hitungannya. Lah kalau perempuan yang paham dengan ilmu agama dan dia patuh, dia pengen nyenengin hatinya, tuh suami ya dia ikutin. Nggak pantas bang ya pakai baju begini ya. Tuh. Makanya harus paham, harus saling mengerti. Tuh. Karena suami dia keluar, dia nuntut ilmu, dia ngaji, kan dia cari ilmu. Buat siapa? Tuh, pertama buat dia amalin, kedua buat siapa? Dia belajar kalau babnya berumah tangga, buat rumah tangga. Tuh. Terus apalagi katanya di dalam ini? Agar apa yang kita menurut tuh istri demen, belum tentu suami demen. Jangan sampai apa yang kita beli, mau makanan, mau barang, mau apapun, itu dibenci sama suami. Itu yang harus kita jaga. Tuh. Dan jangan seorang istri pergi keluar rumah, ya kan, tanpa izin daripada suaminya. Terus apa? Seorang istri wajib apa? Membaikkan perangai suaminya. Bang, gue mau besok mau ngaji bang, yang ngajar si ini bang, tuh, ya kan, yang ngajar tentang ini bang, tuh. Bacanya ngaji begini bang, boleh nggak saya ngaji? Kata suaminya belum jawab, udah nyeluntur, tuh ngaji. Ya, gimana mau dapat redo tuh suami? Gue udah tahu sih emang gue ngaji malam hari ini, udah tahu sih jangan ngaji hari ini. Begitu istri. Coba kalau dia paham, diingetin, oh boleh ya, enakin, maksudnya enakin ngaji bang, terus supaya kenal orang. Iya, tapi lu inget tuh adab di atas, pakai bajunya bagaimana, lu harus bagaimana, tuh harus paham keilmuannya. Dia pakai kagak, orang dia aja ngaji, mampu buku doang sih ngaji. Ditanya pas pulang, lu ngaji dapat apa? Dapat berkat, dapat kue. Ya, itu main doang namanya. Tadi tanya di sana sama Allah, ditanya semua. Agar sama-sama paham, nyenakin, ngomong yang jelas. Kalau suami, ya udah gue izinin lo sono jalan, gue izinin lo main ke sono jalan, gue izinin lo main ke sono ini. Tuh, ini mah ngotot duluan. Wah, perempuan zaman sekarang. Makanya susah diajarin untuk nanti bisa ketemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bidadari yang paling tercantik adalah istri yang sesuai dengan apa yang kita pelajarin sekarang. Bidadari Allah kasih 70 bidadari yang kira-kira betisnya, tulangnya itu kelihatan. Saking beningnya tuh bidadari di dalam surga, di dalam tafsirnya Yasin Hamam. Tapi ada yang lebih cantik daripada 70 bidadari, yaitu istrinya. Makanya Allah jamin manusia, perempuan yang masuk surga. Udah ketahuan, makanya ikutin. Siapa? Anaknya Rasulullah Siti Fatimah, istrinya Fir'aun Siti Aisyah, dan ibunya Nabi Isa alaihissalam Siti Maryam. Siti Aisyah lakinya seorang Fir'aun, tapi dia kuat dalam akidah beragamanya kepada Allah, jadi jamin masuk surga Allah. Ikutin, jangan kita ngikutin yang enggak. Tuh, Moji bisa, dia bisa gitu. Karena zaman sekarang udah banyak. Jangan sampai kita kalah dengan nafsu kita, karena perang paling besar itu melawan nafsu. Kita harus paham
seorang kita berumah tangga. Bagaimana caranya kita bisa nyenengin, baikin tuh, ya kan, perangai suami kita. Nah, terus ada yang terakhir di dalam adab ini, kalau mau masak, kalau mau nyuci, ya wajib atas istri itu apa ya? Wajibnya istri. Suka-suka dia. Jadi apa ya, karena bang nyucinya besok aja bang ya, iya gitu kan. Bayar listrik mahal, iya begitu. Masak nih bang, kita kagak beli silau bang, kita beli anu aja, gado-gado begitu tuh kan. Jadi sama-sama enak, saya ngerti, iya ini mah kagak gitu kan. Itu harus dipahamin. Bang gua mau pergi ke sana bang, makan ada di bakul, lu sendok aja sendiri, udah begitu. Mendingan kita suaminya makan di warteg, ketahuan dilayanin, ya begitu kan. Tuh lauk disendokin, tuh air disendokin, tuh nasi disendokin, lengkap tuh di warteg. Cuman bayar 10.000, bayar 15.000 di Padang tuh, terima beres lah. Ngerti, dia belum ngaji, biarin ngajinya yang paham, agar kita tahu tuh. Jadi apa yang di dalam kesimpulan daripada adab yang kita pelajarin pada malam ini, bahwa seorang suami ya, dia harus ngasih haknya kepada seorang perempuan itu, mas kawin, nafkah, makanan, pakaian. Kalau dalam hukumnya ilmu ekonomi itu yaitu sandang, pangan, papan. Tuh, sekedarnya, semampunya. Karena di dalam buku nikah itu ada hak dan kewajiban seorang suami. Tuh, tahu lagi, ada. Jadi ketemu semuanya. Terus apa lagi? Kewajiban istri yaitu nyenengin. Ya, kalau pergi harus minta izin, harus punya dapat redonya. Kalau masak agar suaminya senang, jangan sampai dikatain nih keasinan, nih adem buat masakan, jangan. Jadi kita harus belajar, kita ngehin. Gua nih udah berumah tangga, begitu kan. Terus gua sebagai istri ngapain? Istri tuh kasih semangat, doain. Doa yang paling mustajab pada suaminya. Enggak, ini orang domelin lu pergi mulu, lu tidur mulu, semangatin. Karena tugas seorang istri emang berat, karena sebagai tiang rumah tangga harus kokoh. Kalau kagak kokoh, roboh nih rumah. Gitu tuh, kuat, manut tapi kuat caranya. Itu seorang istri, makanya disuruh dia bagaimana caranya, doanya itu biar Allah kasih kepada suami dan anaknya itu mandul. Jadi keluarga itulah yang menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah, tergantung dari istrinya, bukan dan suami mah tugasnya nyari ilmu, tugasnya nyari duit, tuh tugasnya. Istri yang kokoh kamu sebagai tiang gitu. Jadi kita harus paham dalam berumah tangga. Iya bang, sana lu pergi, doain tuh, kan doanya tuh, doain supaya ini cakep. Itu suami tugasnya, istri doain. Nah kalau istri mau pergi, lah bang lu kemarin gua doain, berbalik omongan, jangan. Kita harus paham adab. Ini baru adab nih, kita belajar baru adabnya, belum belajar tentang rumah tangganya. Kalau kita belajar tentang rumah tangganya di dalam kitabnya lebih pedih lagi kalau kita dengerin. Ini baru adabnya doang, ya kan? Ini sekarang udah kena semua, kepatil lah bahasanya kita. Seorang istri kita kepatil lah, pakaiannya blobo, udah sembarangan, pergi sembarangan, makan sembarangan, begitu teman. Apa yang dia minta harus. Ini udah semua di dalam adab ini. Kitab ini udah dicetak udah lama, kan gitu. Tapi dia paham tentang bagaimana hak dan kewajiban seorang istri. Mudah-mudahan
kita yang telah pada berumah tangga saling paham, saling ngerti, ya kan? Tidak saling menuntut sebagai perempuan dan seorang laki. Kewajibannya ngajarin bagaimana seorang istri bisa menjadi bidadari-bidadarinya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Makanya jadilah seorang istri sebagai tiang dalam berumah tangga agar menjadi tiang-tiang yang kokoh untuk menjadi kekuatan sentral dalam berumah tangga. Jangan goyah, jangan takut diterpa badai. Wajar dalam berumah tangga itu banyak lubang-lubang, ya kan, yang pengen dibolongin oleh orang. Itulah tugasnya seorang